hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Pada kajian had subuh sekarang kita bahas ayat potongan surah Al-Qadar. Kalau diberi judul ciri khas orang yang mendapat Lailatul Qadar. Al-Qadar itu artinya bisa mulia. Disebut mulia karena seluruh kitab-kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Makanya salafus soleh, orang-orang soleh dulu mengejar Lailatul Qadar itu persiapannya 6 bulan sebelum. Berarti dari mulai Rabiul Awal persiapannya. Kalau kita mah serba dadakan. Gitu. Sama dengan kalau mahasiswa mau ujian itu sistem SKS. Sistem kebut semalam. Sehingga yang ada bukan hafal, besok ujian liur nu aya. Jadi 6 bulan sebelum sudah dipersiapkan. Karena khawatir Lailatul Qadar akan ada nampak dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, seluruh kitab-kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Zabur turun pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Taurat turun pada tanggal 13 Ramadan. Kitab Injil turun pada tanggal 18 Ramadan. Kitab Al-Quran dari Allah Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah turun pada tanggal 24 Ramadan secara sekaligus. Dari Lauhul Mahfud, Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke langit dunia secara bertahap dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW itu pada saat tanggal 17 Ramadan. Makanya membaca Quran yang terbaik itu adalah ala muksin, dengan pelan sambil diresapi. Jadi tidak dengan cepat, walaupun dibolehkan dalam ilmu tajwid. Tetapi bacaan Quran yang terbaik adalah pelan sambil diresapi. Sehingga membacanya tidak hanya di lisan, tapi meresap dalam pikiran dan hati. Contoh Suraim, hidupnya penuh dengan dosa. Ikut sholat bersama Rasul, yaitu sholat maghrib.
saat Rasulullah baru saja membaca Quran di rakaat pertama, surah At-Takasur dapat 2 ayat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Surah menangis meraung-raung di belakang Rasul sampai meninggal dunia karena bacaan Rasul diresapi sehingga nangis. Kalau kita baca surat At-Takasur itu cuek together. Kenapa? Membacanya hanya lisan, pikiran dan hatinya tidak merasa apa. Itu. Umar bin Khattab saat mendengar Rasulullah wafat tidak terima. Karena awalnya dikira Rasulullah itu tidak akan meninggal dunia. Marahnya bukan main Umar. Sambil jalan mengacungkan pedang. Umar dia mengatakan apa? Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, saya penggal lehernya. Tiba-tiba ketemu Abu Bakar di jalan. Abu Bakar tidak banyak bicara kecuali dengan membacakan Al-Quran. Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Umar, Muhammad itu manusia biasa. Dulu juga Nabi dan Rasul manusia biasa. Wafat. Apakah kalau Muhammad wafat atau mati terbunuh, kau akan murtad kembali? Langsung pedangnya jatuh, Umar tersungkur menangis. Posisi sedang marah. Coba kalau Bapak sedang marah dibacakan Quran. Gimana Pak? Tambah marah. Memang aing kasetanan. Karena membacanya diresapi. Itu. Jadi luar biasa. Umar bin Khattab itu orang yang perasa, sensitif. Hajjaj bin Yusuf, dia pernah membunuh orang sebanyak 3.000 orang. Ketika saat dibacakan Al-Quran, surah Al-Baqarah itu, surat Ali Imran 188, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia berhenti pekerjaannya dari membunuh. Taubat ya. Karena setiap orang akan mati. Awalnya dikira dia tidak akan mati. Karena tugasnya hanya membunuh orang. Coba kalau penjahat-penjahat dibacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tobat ente. Enak kalau dibacakan Quran tobat gitu. Mungkin pekerjaan Bapak pengamanan tidak terlalu berat, bacakan saja Quran. Taubat. Ali bin Abi Thalib, dia marah karena sebab pembantunya sudah memecahkan barang-barang dapur. Sampai-sampai Ali, pokoknya gajimu juga saya tahan karena akibat marahnya. Pembantunya hebat, hafal Quran. Bapak-bapak kalau punya pembantu, coba tanya sertifikat hafal Qurannya itu. Jadi luar biasa, sehingga ketika tuan rumahnya tidak lurus dibacakan Quran. Apa kata pembantunya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dibacakan Ali Imran 134. Kira-kira begini ya. Ali, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tanda orang takwa itu selalu berinfak, dermawan
baik saat muda maupun saat susah, baik saat lapang maupun saat susah, baik di tanggal muda maupun di tanggal tua. Kira-kira terjemahnya begitu. Kalau sekarang selalu lapang. Ya sudah, kata Ali, saya infakkan barang-barang yang pecah itu. Tapi Ali masih marah. Dibacakan lagi, wal kadhiminal ghaidh. Ya sudah, saya tidak sakit hati. Dibaca lagi, Ali belum memaafkan, wal afina anin nas. Ya sudah, saya maafkan. Tetapi gajinya masih ditahan. Ya sudah, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya sudah, gajimu saya bayar. Dibacakan ayat Quran, Ali bin Abi Thalib marahnya reda. Itu. Gak tahu kalau bapak-bapak nih dibacakan ayat Quran ketika marah ini. Insya Allah itu tambah marah atau tambah reda. Di dalam hadis ada kalimat man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfida. Barang siapa yang menahan marah, padahal bapak-bapak, ibu-ibu mampu untuk melampiaskan marah, maka Allah akan turunkan pada malaikat supaya memberi rahmat. Dan di yaumil kiamah nanti bapak-bapak disuruh milih bidadari mana yang bapak akan pilih. Pahalanya itu luar biasa. Walaupun istri bapak sudah menjadi bidadari, di sana tidak ada cemburu milih yang bidadari yang lain. Itu di sini cemburu teh. Itu hebatnya di sana. Tinggal pilih. Berapa bidadari itu usianya? Kisaran 20 sampai 23 tahun. Fa ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Bidadari semuanya gadis perawan tanpa operasi. Nggak ada nini-nini di situ. Wujuhu yawma idzin nadirah. Semuanya glowing. Glowing tanpa pedikur manikur itu. Dan bapak-bapaknya juga urban atsraba akan menjadi kuat tanpa minum obat ginseng. Jadi luar biasa di surga itu. Itulah pahala orang yang pandai menahan marah. Nah, Al-Quran turun. Makanya baca Quran itu diresapi. Sehingga di dalam Quran itu ada makna zahir. Berarti Quran adalah bacaan. Ada makna batin. Quran adalah harus dipahami. Ada makna had, Quran memberikan tuntunan, mana perintah, mana larangan, mana haram, mana halal. Itu Quran itu. Mana petunjuk yang lurus, mana petunjuk yang sesat. Quran memberikan petunjuk. Sehingga al-lataif, Quran juga harus bisa melembutkan hati kita yang keras. Makanya kalau orang tidak membaca Quran selama 1 bulan, kata Syekh Qurtubi, jangan-jangan hatinya sudah keras. Maka baca Quran gitu. Tapi sambil diresapi. Kenapa? Ketika bapak ibu baca Quran, berarti ibu bapak sedang dinasehati oleh Allah. Karena nasihat Allah yang bisa bicara itu adalah Quran. Sedang dinasehati, sehingga bapak-bapak dan ibu seolah-olah sedang berdialog dengan Allah ketika baca Quran itu. Yang kedua, nasihat Allah itu ada yang tidak bisa bicara, yaitu kematian. Contoh, orang-orang dulu luar biasa, seperti Umar bin Khattab. Ba'da zuhur ia pergi ke kebun. Pulang dari kebun, melihat orang selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Umar bin Khattab tidak ikut sholat asar berjamaah. Satu waktu menyesalnya luar biasa. Kalau kita tidak berjamaah 5 waktu, cuek together. Itu cuek we urang mah.
Umar hanya satu waktu terlewatkan, menyesalnya luar biasa. Pulang ke rumah, Umar bin Khattab mengatakan apa kepada kebun? Kebun, kau sudah membuat saya lalai, sehingga saya terlewatkan sholat berjamaah asar. Maka hari ini pula kebun saya wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Diwakafkan. Jadi kalau bapak ibu punya HP, membuatnya lalai, males, wakafkan HP-nya. Tuh. Insya Allah ketua DKM menerima itu. Wakafkan itu. Kalau membuatnya lalai, membuatnya malas. Televisi membuatnya bapak malas karena ada tonton yang menarik, cepat ambil televisinya, matikan, wakafkan. Jadi luar biasa, Masya Allah itu. Jadi membuatnya malas itu langsung dilawan, bukan diikuti. Itu hebatnya Umar bin Khattab itu. Beda dengan Abdullah ibnu Hatim. Kalau sedang malas ibadah, sengaja di dalam rumahnya ia gali lubang kuburan. Di dalam rumahnya. Kalau malas ibadah, lihat lubang, rajin lagi itu. Melembutkan hatinya. Itu nasihat. Atau bapak-bapak, ibu-ibu kalau menggali lubang kan serem. Sudah saja beli kain kafan dari sekarang. Dengan perangkatnya. Disimpan kain kafan itu di mana tempat yang membuatnya kita malas. Kalau di atas bantal membuat malas, simpan di atas bantal dengan minyak nyong-nyongnya itu. Sudah tercium bau minyak nyong-nyongnya saja, kita rajin. Nah itulah sehingga Al-Quran melembutkan kita. Yang diturunkan secara bertahap. Maka bacalah dengan tartil itu. Bukan hanya mengejar tamat, tetapi kita resapi, kemudian kita pikirkan, kita amalkan. Supaya Quran sedikit demi sedikit merubah perilaku kita. Dari perilaku yang jelek menuju perilaku yang baik. Nah kemudian yang kedua, makna al-qadar adalah pengaturan. Sejak Al-Quran turun, kita ini hidupnya diatur. Kemana arah kita? Makanya Allah memberikan contoh 3 sejarah yang digambarkan dalam Quran surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 3 di situ. 1 ada orang yang an'amta, dapat nikmat. Yang kedua ada orang yang al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga ada orang yang ad-dallin, sesat. Dalam tafsir, an'amta itu siapa contohnya? Para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh, para ulama. An'amta itu dapat nikmat. Kenapa? Karena ia dapat nikmat itu banyaknya kebaikan. Yang kedua, al-maghdub, Yahudi. Sudah diberi petunjuk tapi tidak mau, melanggar petunjuk sehingga dimurkai oleh Allah. Ad-dallin, Nasrani, tidak mau diberi petunjuk. Sudah ada Google Map tapi ngelawan Google Map, nyasar itu. Maka Google Map itu adalah petunjuk kita ke arah mana kita akan tuju. Quran juga sama, memberikan petunjuk kita supaya dulu nenek moyang kita berada di surga, kemudian kita lahir ke dunia, hidup di dunia, kita pun kembali kepada surga. Jika dulu surga, lahir dunia, ke surga lagi. Maka Allah memberikan petunjuk. Contoh,
Dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 Allah beri petunjuk. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu walkuru ni'matallahi il kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Kita ini disuruh bersatu, bersaudara, karena awalnya kita lahir dulu bersatu. Persatuan kita ini, persaudaraan kita ini diikatnya dengan 3 ikatan luar biasa. Jadi upami masih kene pasea tentingan itu, karena ikatannya sudah 3 ini. Diikat dengan agama, diikat dengan silaturahim, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tuh 3 ikatan kita ini. Piraku teuing 3 ikatan masih kene pasea. Lalu Allah memberikan petunjuk. Dulu bersatu. Dan pada saat zaman jahiliyah terjadilah perpecahan, permusuhan. Dulu sebelum Quran turun, zaman jahiliyah disebutnya, maka permusuhan itu ada. Karena mereka bingung, petunjuknya tidak ada. Nah, kemudian setelah Quran turun, Allah beri nikmat manusia disatukan. Sehingga kalau di zaman sekarang ada orang yang hidupnya musuhan, itu secara fisik dia hidup di zaman modern, milenial, generasi Z, tetapi mentalnya, jiwanya zaman jahiliyah. Itu fisiknya 2024, jiwanya baheula sebelum Masehi hidupnya. Kenapa? Tos teu usum pasea teh ayeuna mah sudah tidak musim. Quran surah Ali Imran 103 itu. Makanya il kuntum a'da'a. Kata Allah, permusuhan itu dulu. Sekarang mah fa'allafa baina qulubikum. Sudah bersatu, bersaudara. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 213. Ali Imran, mohon maaf. Betul, Al-Baqarah 213. Kana nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia itu bersatu. Kemudian supaya tetap bersatu, fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Allah utus para nabi. Dan para nabi itu dibekali Al-Qur'an. Kemudian Quran dijelaskan oleh para nabi, yaitu Rasulullah SAW yang terikat dengan hadis disebutnya. Maka kata Allah, wa mahtalafa, tidak ada lagi perselisihan yang membuatnya permusuhan. Perselisihan, perbedaan membuat musuh, bukan karena beda tafsir, bukan karena beda hadis, bukan beda fikih, bukan beda buku, tetapi apa yang membuatnya permusuhan? Hati. Ini kata Allah, yang membuatnya permusuhan itu hati, karena ada kebencian, karena ada ketidaksukaan. Sa ustadna eta, urang tersep, sudah mulai, karena tidak suka. Dari mulai ketidaksukaan itu kepada orang, akhirnya apapun materi yang disampaikannya, ya sudah tidak suka. Makanya kalau dalam istilah guru, ada guru wajib. Guru wajib itu guru yang dirindukan kedatangannya oleh murid. Ada guru mubah. Guru mubah itu rek datang rek ente kumakar. Itu cuek together. Ada guru makruh, kedatangannya dibenci. Datang deh suganti tedamang. Didoakan sakit malah. Itu
Syukur, aduh ada informasi udur cenah, alhamdulillah sebab eta udur cenah. Makruh karena dibenci oleh murid. Ada guru haram, dilarang itu masuk kelas. Maka guru sekarang, dosen guru berusaha menjadi guru wajib. Kedatangannya dirindukan oleh siswa atau mahasiswa. Sehingga kalau tidak datang, WA itu masuk. Bapak kemana? Udang tu sumpi. Dilulusin semua itu. Ya mah WA-nya Bapak terdatang di sawios. Syukur. Jadi itu. Nah, inilah sehingga dari awal tidak suka sudah itu. Jadi akhirnya like in dislike. Kalau sudah suka dan tidak itu sudah bahaya. Akibatnya nanti bisa jadi ada kebencian itu, ketidaksukaan itu. Itulah sehingga Quran menunjukkan bahwa permusuhan itu bukan lagi di zaman sekarang. Setelah Quran turun. Dulu sebelum Quran turun. Terlambat kalau kita permusuhan itu. Karena lahir kita setelah Quran turun. Itu terlambat. Kita ini sekarang setelah Quran turun menjaga persatuan dan persaudaraan. Diikat dengan agama, diikat dengan silaturahim, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan agama selama mengucap kalimat la ilaha illallah sama. Ketika takbiratul ihram dia mengangkat kedua tangan. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan telinga. Sama. Punya dalil semua. Diikat dengan agama. Asal ulah kieu. Itu mah tidak ada riwayat. Itu mah meriwayatkan sendiri itu. Setelah takbiratul ihram ada yang begini, ada yang begini, ada yang di atas dada, ada yang di bawah dada, ada yang di perut, bahkan ada yang tidak disimpan. Asal ulah dibawa pusar. Pas etana tak tekenging. Itu. Jadi persatuan bukan karena beda itu. Karena petunjuk. Contoh. Bapak Ibu, kita ambil zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukum asalnya dalam hadis, kalau dalam Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Secara umum dalam Quran. Kemudian dijelaskan lagi oleh ayat Quran surah Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Di situ zakat itu ada dua. Ada zakat kasab, apapun hasil usaha kita. Itu kasab. Pokoknya pekerjaan atau apapun yang menghasilkan maka wajib zakat. Yang menghasilkan. Rumah dijual, tapi untuk beli rumah lagi tidak wajib zakat. Tapi rumah dijual menghasilkan wajib zakat. Mobil dipakai tidak wajib zakat, tapi mobil itu menghasilkan wajib zakat. Itu. Jadi wajib zakat itu. Pokoknya sesuatu yang menghasilkan maka wajib zakat. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan ada zakat yang dihasilkan dari tanah. Sebutlah zakat pertanian. Berapa nisabnya kalau pertanian? 5 wasak. 1 wasak berapa? Kalau Bapak mengambil Imam Syafi'i, 1 wasak itu 130 kg gabah. Dikali 5, jadi berapa? 130 dikali 5. Berapa? 650 kilogram. Keluarkan. Kalau tak ada hujan berarti 10%. Kalau irigasi 5%. Itu.
Kalau Bapak mengambil pendapat Abu Hanifah, satu wasak itu 190 kilogram. 190 dikali 5 berarti berapa? Hampir 1 ton ya. 1 ton kurang 900 sekian kilogram. Nah, itu pertanian. Kalau harta yang sesuatu yang dihasilkan 85 gram. Berapa harga 85 gram? 1 gramnya estimasi misalkan 1 juta. Berarti berapa? 85 juta. Rumah tempat tinggal tidak menghasilkan, berarti tidak wajib zakat. Rumah dikontrakan menghasilkan, berarti wajib zakat. Gimana satunya? Disatukan dengan harta yang disimpan. Misalkan harta yang disimpannya 50 juta, dapat dari kontrakan 35 juta, berarti 85 juta, keluarkan 2,5%. Itu. Nah, wa'atuz zakah, ata di situ, cepat keluarkan sebelum jatuh tempo. Ata itu artinya juga mengurai sesuatu yang kusut. Bisa jadi di luar sana para mustahik itu kusut, hirupna sehingga kicep ay laler caplok saja itu karena susahnya. Maka ketika kita uluran tangan dengan zakat, maka diurai kusutnya itu. Yang ketiga, ata, memudahkan jalan. Sehingga ketika kita beri zakat berarti memudahkan mereka yang sedang kesulitan. Itu zakat mal 85 gram. Kalau tidak dikeluarkan, Allah beri peringatan melalui Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan aset, bisa tabungan, bisa deposit, bisa juga aset yang menghasilkan. Kemudian kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, di ujung ayat itu. Kabarkan oleh Muhammad, orang yang hanya menyimpan aset yang menghasilkan, tidak dikeluarkan zakatnya, adab Allah itu pedih. Apa yang akan dibakar? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Yang dibakar 2,5% itu sekarang diam, 2,5% berubah jadi api neraka nantinya. Dia akan membakar kening, lambung, dan punggung. Lalu 2,5% jadi api ini bicara. Sekarang kan diam. 2,5% ketika tidak dikeluarkan, diam sekarang, seolah-olah mati. Nanti bisa bicara itu. Apa bicaranya? Hadza ma kanazum li anfusikum. Inilah harta yang kau simpan hanya untuk dirimu sendiri. Itu zakat. Zakat mal, mal itu condong. Kalau di kita mall, lebih condong ke mall daripada zakat mal. Maka zakat mal lebih sadarnya. Nah, itulah sehingga Quran memberikan petunjuk supaya berbagi. Nah, sehingga di dalam Quran kita ulang bahwa surah Al-Qadar, tanazzalul malaikah, itu simbol ciri khas orang yang dapat Lailatul Qadar. Ia hidupnya semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Itu ciri khas yang pertama. Simbol malaikat turun itu adalah berarti orang yang dapat Lailatul Qadar hidupnya semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Kita lihat beberapa ayat tentang malaikat. 1 surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Dalam diri kita ini selalu diiringi oleh malaikat yang disebutnya malaikat hafadhah.
Malaikat hafadhah itu malaikat yang selalu membisikkan kebaikan, menjaga kita. Penyeimbang dalam diri kita juga ada setan yang sebut jin korin, jin pendamping. Diimbangi. Jam 3 kata malaikat bangun, kata jin korin sare, bangun sare, bangun sare, tidur bangun, tidur bangun. Bisikan itu selalu ada itu. Sehingga oleh Quraisy Shihab disebut diri kita ini sirriyah, medan perang. Kira-kira diri kita ini dengan dua bisikan itu yang menang mana? Bangun, sholat, berarti kebaikan yang muncul. Sare, berarti basurib, bangun, tidur, bangun, tidur. Itu. Jadi itu tim bisik itu. Setiap kita berbuat baik selalu itu. Contoh, bayar zakat lagi. Zakat mal itu mencapai haul. Berapa haulnya? 1 tahun. Dikumpulin 1 miliar misalkan. Zakatnya berapa? 25 juta. Kan sederhana, 25 juta. Tapi kalau dikumpulin setahun, besar. Ketika berangkat dari rumah, dari kamar, Pak mau kemana? Bayar zakat. Berapa? 25 juta. Kata istrinya, jangan lebar. Sudah mulai pembisik itu. Sehingga setan itu ternyata syayatinul insi wal jins. Ada dari bangsa manusia, ada bangsa jin. Ketika entong lebar 25 juta Pak, mending ka mamakeun. Tuh, mulai tim pembisik. Ternyata setannya siapa? Bung kekelekeun itu. Bung kekelekan. Nampak itu. Atau ketika zakat malnya 1.500.000 berangkat. Pak mau kemana? Masjid. Mau apa? Bayar zakat mal. Jangan Pak. Teman saya ada yang menjual HP murah Pak. Berapa? 1,2. Ya sudahlah, beli apa itu? Belok. Tim pembisik. Itu hafadhah. Mana yang kita menang nanti? Apa kebaikan atau keburukan? Akibat perbuatan kita itu, kita diiringi oleh 2 malaikat lagi. Berarti setiap diri kita ada 3 malaikat. 1 malaikat pencatat, yaitu Raqib dan Atid, surah Qaf ayat 18 itu. Yang kedua malaikat hafadhah, yang membisikkan kebaikan terus. Kalau baik dicatat oleh Raqib, kalau jelek catat oleh Atid. Dicatat tiap saat. Dan berkumpul itu nantinya malaikat itu. Kapan kumpulnya? Yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil ashri. Malaikat itu kumpul saat di sholat subuh dan sholat asar. Matak bapak-bapak, ibu, kalau bisa usahakan subuh dan asar itu tepat waktu dan berjamaah. Usahakan. Kenapa? Ada malaikat yang naik karena yata'aqabuna fikum. Malaikat itu silih berganti, disip. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disip. Ada malaikat yang turun, ada malaikat yang naik. Malaikat yang turun dan naik ini selalu setiap hari ditanya oleh Allah pada jam subuh dan asar. Malaikat, kaifa taraktum ibadi? Kata Allah, padahal Allah tahu, tapi nanya, gimana keadaan hambaku saat kau meninggalkan hambaku? Lalu malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Waktu saya tinggalkan, bapak-bapak, ibu sedang sholat. Wow, luar biasa catatannya. Catatan the best ini. Ada yang dicatat, gimana saat ditinggalkan? Wahum naimun, nuju sare.
Tanya lagi malaikat yang datang. Gimana saat datang ke malaikat? Wahum yusallun. Sedang sholat. The best lagi. Tapi ada. Wahum naimun. Nuju sare deui. Catatan malaikat tiap hari ada orang yang tidur melulu. Tidur melulu catatannya. Nanti sarewai penuh dengan tidur hidupnya. Catatan itu nanti suatu saat oleh Allah akan dibagi. Semacam bagi rapot. Ayatnya Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Yang sering Bapak Ibu baca setiap malam atau hari Jumat. Al-Kahfi. Gimana ayatnya? Wa wudi'al kitabu. Allah memberikan catatan. Malaikat Raqib dan Atid. Bagi rapot nantinya. Kalau dalam istilah Sunda mah samen engkete aya samen teh bagi rapot. Nah itu samen itu ulan Samanuddin ya samen itu. Dan saat bagi rapot Rasulullah ada, lalu Allah disuruh fataral mujrimina, hai Muhammad, silahkan kau lihat bagaimana reaksi orang yang saat menerima buku rapot, angkanya penuh dengan angka merah. Penuh dengan angka merah. Penuh dengan dosa. Musfikina fihi, mereka menerima dengan penuh rasa takut. Menggigil, takut yang luar biasa. Sambil mengatakan apa? Yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana, celaka saya. Karena angkanya merah semua. Penuh dengan dosa. Lalu ia bertanya, mali hadzal kitab? Ini buku rapot apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok si catatan ini begitu rinci dari mulai yang terkecil sampai terbesar, ada semua. Dicatat. Dari mulai sejak hidup sampai kita wafat. Ada semua itu. Dan catatan itu tidak akan pernah kena virus. Dijaga, apalagi ditipek. Dijaga oleh malaikat catatan itu. Berarti berapa mega itu. Harddisknya itu. Atau flash disknya. Kemudian kata Allah lanjutan ayat itu, wa wajadu ma amilu hadira. Di catatan itu setelah kita baca semua rinci. Makanya ketika orang itu meyakini iman kepada Allah, kepada malaikat, maka ia akan senantiasa semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Karena tidak ada satu perbuatan pun sekecil apapun yang tidak pernah dicatat oleh dua malaikat. Itu surah Qaf ayat 18. Yang kedua sekarang, jadi tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, satu adalah semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Yang kedua, orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang tersebut hidupnya damai dengan dirinya, damai dengan orang lain. Sehingga orang yang sudah dapat Lailatul Qadar hidupnya tidak pernah dongkol, benci, kesal, marah. Karena orang yang dongkol, benci, kesal, marah itu berarti tidak damai dengan dirinya. Akibat tidak damai dengan dirinya, kebencian itu akhirnya bisa jadi tidak damai dengan orang lain. Itu yang disebut dengan musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang dongkol, benci, marah, dendam, yang akibatnya dia tidak mau menyapa kepada orang lain melebihi 3 hari. Maka puasa kita, sholat kita, zakat kita,
Allah tolak pahalanya. Kenapa? Masih dongkol, masih benci. Ketika Allah akan memberikan pahala, malaikat mengatakan, ya Allah, tunda dulu pahala orang ini. Kenapa? Masih dongkol, benci, marah pada orang. Sehingga sampai ia menyelesaikan kebenciannya, kedongkolannya, kemarahannya dengan damai. Kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah kau para sahabat kita semua? Rasulullah tunjukkan informasi yang bi'afdola min darajatin, pahalanya melebihi pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Luar biasa ini perbuatan. Amalan ini pahalanya melebihi pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah. Apa ya Rasul? Islahun, yaitu perbuatan damai. Damai dengan diri, damai dengan orang lain. Pahalanya ternyata melebihi pahala sholat kita, melebihi pahala puasa kita, melebihi pahala sedekah, zakat, infak kita. Damai dengan orang lain. Tetapi ketika tidak damai dengan orang lain, maka sholat kita, puasa kita Allah tolak. Karena sebab apa? Ya masih memiliki kebencian, kedongkolan, kekesalan pada orang. Inilah sehingga perlunya ketika saat kita iktikaf, sekarang kan beberapa hari lagi kita akan selesai. Iktikafnya boleh Bapak iktikaf wajib. Kalau iktikaf wajib bagi Bapak Ibu yang punya nadar, janji terhadap diri sendiri untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau saya sukses, atau kalau saya dapat ide, atau kalau saya panjang umur, maka saya mau iktikaf. Berarti baginya wajib. Kenapa? Nadar. Kalau tidak ditunaikan, dia terkena sanksi atau kifarat. Apa sanksinya? Pilih salah satu di antara 3. Membebaskan, memberi pakaian terhadap 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian, memberi makan terhadap 10 orang fakir miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut bagi mereka yang melanggar nadar. Atau iktikafnya boleh iktikaf sunnah kalaupun sudah terlambat. Bagaimana iktikaf sunnah? Masuk pada saat malam 21 sebelum maghrib. Masuk. Keluar nanti ba'da subuh tanggal 1 Syawal. Keluar. Ada yang sini iktikaf tidur di sini? Tidak tidur. Di sini di masjid, tidak pulang. Ayah? Daya. Oh ada. Alhamdulillah kalau ada ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang cocok untuk Bapak Ibu. Iktikaf mubah. Apa iktikaf mubah? Boleh walaupun hanya sesaat. Makanya setiap ke masjid niatkan untuk iktikaf, dapat pahala. Pulang, masuk lagi ke masjid, niatkan untuk iktikaf. Bahkan kata Imam Nawawi, walaupun Bapak masuk pintu kanan saya, kemudian keluar lagi pintu kiri, sudah dapat iktikaf. Maka sering-sering keluar masuk masjid itu. Supaya dapat pahala iktikaf itu. Walaupun hanya sesaat, hanya sekedar sholat tahiyatul masjid misalkan. Itu sering-sering itu. Kita tidak mengambil sunnah karena memang kesibukan bapak-bapak, ibu, maka ambillah iktikaf yang mubah. Nanti malam tarawih atau sholat maghrib, iktikaf. Sholat isya, iktikaf. Tarawih, iktikaf. Niatkan itu. Pulang, tidur, masuk lagi. Yang biasanya tahajud di rumah, tahajudnya pindahkan ke masjid untuk sementara. Itu. Kecuali nanti pada saat 1 Syawal, nanti itu boleh untuk berikutnya ke rumah. Nah itulah sehingga pada saat sudah iktikaf, kata Allah, tarahum ruk'an sujada. Perlihatkan kita ruku dan sujud.
Bukan pindah tidur iktikaf itu, tetapi banyak menghampar sajadah, banyak melipat kasur. Jangan dibalik iktikaf. Iktikaf banyak menghampar kasur, lipat sajadah. Bukan, tapi wa ahya lailah. Iktikaf itu menghidupkan malam dengan zikir. Itu iktikaf itu namanya, menghidupkan malam dengan zikir. Terserah zikirnya mau sholat, mau baca Quran, silahkan. Kemudian iktikaf mubah kita ambil walaupun beberapa saat. Jangan dipilih, kalau bisa full 10 hari itu. Ini dipilih malam ganjil baru, setiap yang ganjil. Bagaimana kalau malaikat turunnya saat yang genap? Mau dikasih? Oh, nggak ada orangnya. Ya sudah, saya pulang lagi. Mau dikasih, nggak ada orangnya. Nah itu. Nah ketika saat sudah iktikaf, ya bataguna fadla minallahi wa ridwana, bersihkan pikiran kita, hati kita dari penyakit. Nah wujudnya gimana? Setelah iktikaf, simahum fi wujuhim min asaris sujud, tampakkan bekas-bekas iktikaf kita. Satu, dalam bentuk semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Yang kedua, damai dengan diri, damai dengan orang lain. Itulah tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Saya kira itu yang saya sampaikan. Eces, mangga Pak Haji. Mengenai Lailatul Qadar, kan saat ini tuh ya berusaha untuk mendapatkan ya Lailatul Qadar ya. Nah, khususnya untuk sholat malam atau sholat sunnah, kan kalau tidak di bulan Ramadan, yang paling utama itu kan di rumah. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kan ada sholat malam yaitu tarawih, dan 10 hari terakhir kan seringkali atau banyak dilakukan di masjid begitu sholat tahajud berjamaah. Kalau boleh tahu ada nggak riwayatnya? Karena saya pernah baca atau ya di internet ya, Nabi Muhammad itu tarawih itu hanya 1 minggu dari awal gitu. Nah setelah ini tuh banyak di rumah dengan keluarga gitu. Nah boleh diceritakan mungkin ada kisahnya sehingga supaya kita ini apakah sunnah ini yang paling utama atau sunnah muakkad atau bagaimana gitu. Sholat malam itu ada 2. Ada yang sebut qiyamul lail, ada yang sebut dengan tahajud. Qiyamul lail itu dalilnya Quran surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sholat malam itu waktunya adalah setelah Isya. Waktunya seperti tarawih yang Bapak Ibu lakukan, itu qiyamul lail namanya. Itu. Dan kita campuran. Riwayat sholat tarawih yang kita lakukan ini berjamaah itu mengambil hadis di zaman Umar. Jumlah rokaatnya adalah rokaat dari hadis Aisyah 11 rokaat itu. Kemudian diisi dengan ceramah, itu budaya. Jadi 3 riwayat itu. Ada Umar, ada Aisyah, ada budaya. Kenapa? Ada ceramah, memanfaatkan waktu orang berkumpul. Sehingga kan kalau pengajian-pengajian biasa kadang-kadang malas, maka dimanfaatkan oleh pengurus supaya ada ceramah, sehingga dapat ilmu juga dapat pahala dari sholat tarawih. Itu sebut qiyamul lail. Syarat qiyamul lail itu tidak mesti tidur lebih dahulu. Itu. Kalau Umar bin Khattab mengambilnya penuh 23 rakaat. Kalau Aisyah 11 rakaat. Kalau Umar bin Abdul Aziz 39 rakaat. Kalau Imam Malik 71 rakaat. Bilih bapak badai engke 71 rakaat. Kalau Ahmad Ibnu Hambal sampai 100 rakaat. Pilih badai nyobian 100 rakaat di dia. Insya Allah begitu salam ayat jamaah. Nah kita kebanyakan 11 rakaat, 8 tarawih, witir,
Itu. Kemudian ada yang sebut sholat tahajud. Apa sholat tahajud itu? Sholat yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Bukan tidur siang. Bangun tidur siang jam 2 tahajud, bukan, tidur malam. Makanya caranya gimana? Kalau Bapak mengambil tipe Abu Bakar, tarawih, witir, tidur, tahajud tanpa witir. Itu karena satu malam tidak boleh 2 witir. Kalau Bapak Ibu mengambil Umar bin Khattab, tarawih tanpa witir, tidur, tahajud, witir. Itu caranya. Kalau Umar bin Abdul Aziz, tarawih, witir genap, tidur, tahajud, witir ganjil. Ada riwayat Daud Ad-Dhahiri, tarawih, witir, tidur, tahajud, witir lagi. Kenapa? Karena menganggap witir tarawih itu sunnahnya berjamaah, sedangkan witir tahajud sunnahnya sendiri. Jadi kalau mengambil sholat malam itu adalah berjamaah di zaman Umar. Kalau sendiri Aisyah radhiyallahu an itu. Maka secara keutamaan memang sholat tahajud itu Rasulullah melakukannya sendiri-sendiri. Tetapi dibolehkan juga untuk berjamaah supaya kita tambah semangat itu. Tidak ada yang melarangnya. Itu apalagi tahap pembelajaran. Gitu. Silahkan caranya tadi. Jadi kalau Abu Bakar, tarawih, witir, tidur, tahajud tanpa witir. Umar, tarawih, tanpa witir, tidur, tahajud, witir. Umar bin Abdul Aziz, tarawih, witir genap, tahajud, witir ganjil. Daud Ad-Dhahiri, tarawih, witir, tidur, tarawih, tahajud, witir. Kenapa? Witir, tarawih dengan tahajud berbeda. Tarawih ente, tahajud ente, witir ente, tipe ting eta. Eta. Taya riwayatna. Saya kira itu Pak Haji yang contohnya. Silakan choice itu, mau tahajud berjamaah boleh, mau sendiri-sendiri pun boleh, kesepakatan itu silakan. Yang penting prinsip akhlaknya. Ambil pendapat Bapak Ibu yang dianggap benar tanpa harus mencela, menyalahkan dan memaksa orang lain. Itu prinsip akhlaknya itu. Sehingga tetap terjaga kerukunan. Jangan sampai gara-gara tahajud berjamaah jeung ente pasea. Padahal sedang mengejar Lailatul Qadar. Tanda orang yang dapat Lailatul Qadar damai dengan diri dengan orang lain. Sebelum Lailatul Qadar tos pasea ti payun. Itu bagaimana akan dapat itu. Itu Lailatul Qadar kana kengingna itu. Saya kira itu. Ada lagi? Cekap? Eces. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama doa majelis taklim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.